Kita kembali bersama Warta Pagi dan saudara, kini kita masuk pada sesi dialog yang akan membahas mengenai persiapan menjelang Kongres Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Dan sudah hadir kedua orang narasumber di studio kami. Yang pertama adalah Bapak Andi Gani Nenawea. Beliau adalah Ketua Umum Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa dan Asuransi. Dan yang kedua adalah Bapak Suwarno yang merupakan Sekjen dari SPSI. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Suwarno. Bung Andi, saya panggil Bung Andi dan Bung Suwarno. Bung Suwarno, masih muda juga Mas. Oke, saya tanya ke Bung Suwarno dulu. Bung Suwarno, selama ini kan Anda membawahi, Anda Sekjen Konfederasi SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Di bawah Anda ada banyak organisasi yang bernaung terkait dengan SPSI. Apa sih yang sudah dilakukan selama ini? Masyarakat mungkin perlu mendengar apa yang nyata yang sudah dilakukan SPSI saat ini. Terima kasih Mas Aiman. Sebelumnya izinkan kami atas nama DPP Konfederasi SPSI turut berduka cita yang dalam-dalamnya atas kepergian Bapak Agus Sudono selaku pendiri SPSI yang pada hari ini beliau telah mendahului kita semuanya. Mudah-mudahan arwah beliau dan jasa-jasanya senantiasa menjadi ibadah beliau dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Aiman, sebetulnya banyak yang sudah dikerjakan oleh SPSI. Dengan kita mempunyai 14 SPLP, Serikat Pekerja Lapangan Pekerjaan, dan yang sudah dikerjakan oleh SPSI selama ini tentunya sebagai organisasi serikat pekerja, khususnya berkaitan dengan masalah-masalah sosial ekonomi yang berkaitan juga undang-undang tenaga kerjaan, juga masalah-masalah yang berkaitan dengan UMP, UMR dan sebagainya. Kita senantiasa memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh anggota-anggota kita. Di samping itu juga masalah-masalah yang berkaitan dengan undang-undang yang berkaitan dengan SJSN dan BPJS kemarin kita juga terlibat langsung dengan keberadaan untuk adanya undang-undang tersebut. Jadi sebetulnya banyak, termasuk juga masalah-masalah kita minta untuk pajak itu tidak dikenakan upah yang sebetulnya sudah sangat minim. Ini sedang kita perjuangkan dengan teman-teman. Ya, jadi sejauh ini manfaatnya seperti apa sebenarnya Pak Sekjen untuk bisa langsung dirasakan para buruh? Karena selalu ada dua sisi ya, ada buruh dan pengusaha, dan selama ini sepertinya 90% itu dirasakan oleh para pengusaha gitu daripada ke buruh. Bagaimana Pak? Ya sebetulnya kalau kita jujur, pengusaha pun juga harus merasakan. Karena jerih payah pekerja selama ini merasa tidak dihargai oleh pengusaha. Itu sebetulnya kita sesalkan kalau pengusaha membuat statement bahwa seakan-akan pekerja itu tidak ada manfaatnya atau selalu nuntut-nuntut, sebetulnya nggak betul. Kalau kita lihat apa yang dirasakan teman-teman sekarang dengan upah demikian rupa, tentunya ini sangat memprihatinkan sebetulnya. Kalau pengusaha kita itu mempunyai wawasan kebangsaan yang mendalam, ini yang penting. Kalau sekarang saya ingin bertanya kepada Bung Andi Gani. Kalau kita ingat beberapa waktu lalu ada demo besar-besaran buruh di Cikarang ya, dan sekarang juga masih boleh dikatakan masalah itu tergantung di Tangerang. Nah, yang Anda rasakan selama ini apa sih? Kok bisa seperti itu? Karena ada buruh menuntut upah lebih tinggi, sementara pengusaha berdalih tidak mampu untuk membayar upah lebih tinggi. Ya. Jadi memang yang terjadi selama ini adalah sumbatan komunikasi. Sebenarnya kalau memang dilakukan tripartit itu secara baik, dia penuh ketulusan menurut saya. Jadi jangan ada dusta di antara kita, di antara pengusaha, di antara pemerintah maupun di antara serikat pekerja. Kami kemarin mendengar statement dari pemerintah sebetulnya bahwa upah buruh di Indonesia masih sangat rendah. Itu diakui oleh pemerintah. Betul. Dan kami memang dari serikat pekerja sebagai pimpinan tingkat nasional juga sering memberikan penjelasan kepada kawan-kawan di tingkat PUK, di tingkatan pabrik-pabrik bahwa upah di Indonesia harus menyentuh pada tingkatan KHL, kehidupan layak. Saat ini kan masih KHM, kehidupan yang sangat minimum. Bayangkan saja seorang lajang, dia hidup dengan 1,3 disamakan dengan orang yang sudah berkeluarga yang anaknya 3. Kan tidak mungkin dia mencukupi kebutuhannya. Tetapi kami dari serikat pekerja tentu sangat mengerti apa yang menjadi kesulitan pengusaha. Tetapi pengusaha jangan berteriak ketika mereka rugi saja. Tapi ketika untung diam-diam saja.
Dan kami pun menerima ketika pemerintah melalui Patra Jasa menawarkan ada sistem penangguhan terhadap perusahaan yang belum mampu membayar UMK sesuai dengan ketentuan pemerintah. Tentunya dengan verifikasi yang sangat ketat. Jadi Mas Aiman, ada pengusaha perusahaan yang wajib membayar UMK sesuai dengan ketentuan yang di Jawa Barat, gubernur, tetapi ada juga perusahaan yang diberikan keleluasan penundaan untuk membayar sesuai UMK. Asalkan memang benar-benar dia mampu menunjukkan bahwa dia tidak mampu untuk membayar UMK tersebut. Nah, kalau perusahaan seperti itu, serikat pekerja bersama pengusaha dan bersama pemerintah harus bekerja sama untuk jangan sampai perusahaannya tutup. Karena ini merupakan mata pencarian buat anggota kami juga. Seperti itu. Lalu pengawasannya siapa Pak yang melaksanakan? Apakah betul perusahaan itu memang tidak sanggup membayar dan lain sebagainya itu? Kesepakatan kami membentuk tim dari serikat pekerja, dari Apindo dan dari pemerintah sendiri. Bagaimana kita memverifikasi, dan laporan terakhir dari Bekasi itu ada sekitar 110 kalau nggak salah perusahaan yang menyatakan bahwa dia tidak mampu. Artinya lebih banyak 90% yang mampu. Ternyata memang perusahaannya mampu untuk membayar gaji sesuai dengan ketentuan pemerintah. Tapi buat kami sebagai pimpinan buruh di tingkat nasional, kami berharap dari tingkatan Pemda, tingkat 1, tingkat 2, dan maupun pemerintah pusat harus rajin-rajin berkomunikasi dengan serikat pekerja agar kejadian seperti di Bekasi tidak terulang kembali. Ini kan harus sumbatan informasi, komunikasi, merasa dizolimi, dan akhirnya buruh sudah dibendung pada waktu itu. Dan untungnya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Berdasarkan hal tersebut, anggota SPSI ada jutaan pekerja di seluruh Indonesia. Nah, sebentar lagi SPSI akan mengadakan kongres. Apa pelajaran yang bisa diambil dari hal tersebut? SPSI merupakan organisasi terbesar saat ini, dan juga organisasi pertama kita dirikan tahun 1973. Dan ini kongres ke-8. Buat kami adalah dengan tema kami revitalisasi serikat pekerja menjadi organisasi independen, kuat, mandiri, dan profesional. Apa artinya independen? Bahwa serikat pekerja tidak boleh warna politik, tidak boleh berwarna biru, merah, kuning, putih atau apapun. Dia tetap menjadi pelangi. Meskipun ada pengurus politik itu nggak ada masalah ya? Tidak masalah, asalkan kepentingan serikat pekerja tidak diseret-seret ke dalam kepentingan ranah politik. Itu harus konsensus semua pimpinan serikat pekerja. Jangan buruh dijadikan komoditas politik. Walaupun kami punya serikat pekerja yang berasal dari partai A, partai B, partai C, tetapi ketika kembali ke serikat pekerja, itu rumah besar pekerja Indonesia. Jadi tidak boleh kita mewarnai dan memaksa anggota kita untuk ikut salah satu partai politik. Kemandirian, serikat pekerja tidak boleh dicampur dengan kepentingan intervensi apapun, termasuk intervensi asing. Jadi benar-benar murni bahwa ini untuk NKRI. Seperti isu pada waktu kasus waktu di Freeport, ada isu bahwa ada tumpangan asing segala macam. Dan kami nyatakan sebagai pimpinan SPSI saat itu bahwa ini murni gerakan pekerja. Tidak ada yang namanya gerakan separatis, dan mereka sedih sebetulnya. Yang mereka tuntut adalah kebutuhan yang harus mereka dapatkan, tetapi tuduhannya sangat menyakitkan pada waktu kejadian itu. Jadi memang Mas Aiman dan Mbak, jadi serikat pekerja saya yakini bahwa kita ingin menjaga ini kondusivitas ini dengan baik. Dan juga kami tidak ingin ada kekacauan karena masalah ini, dan kami harapkan ke depan peristiwa seperti Bekasi tidak terulang kembali. Dan sebetulnya kami pun tidak agak terkejut juga karena kan efeknya begitu luas. Tetapi kami juga menyadari bahwa jangan hanya dicari akibatnya saja, penyebabnya apa, kenapa mereka melakukan hal ini. Tapi sekarang masyarakat menjelas bahwa akibatnya macet berjam-jam, tapi penyebab ini harus kita cari seperti apa. Kongres ke-8 ini akan kita selenggarakan di Jakarta tanggal 18 sampai 20 Februari. Hadir sekitar 300 DPC, hadir sekitar 25 DPD seluruh Indonesia untuk memilih. Dan juga yang paling penting buat kami adalah bukan hanya memilih ketua umum baru, bukan. Biasa kalau organisasi ini yang penting ketua umumnya siapa, itu programnya selesai. Fokus kami adalah bagaimana program ke depan. Karena sekarang pekerja itu butuh program dan butuh bagaimana organisasi yang dia naungi itu bisa memberikan pencerahan buat mereka. Bukan hanya sekedar mereka bayar iuran, tapi ada manfaat buat mereka. Dan perlu diketahui, KSPSI adalah organisasi serikat pekerja pertama di dunia yang memiliki klinik kesehatan gratis pertama di dunia. Jadi kita menggratiskan biaya obat dan pengobatan dokter untuk anggota kita. Seperti itu. Baik, jadi emang sudah menjelang kongres tanggal 18 nanti ya? 18. Pak, ini mungkin Pak Sekjen ada yang bisa ditambahkan. Jadi yang paling urgent sebenarnya apa sih yang harus dilakukan pembenahan terhadap tubuh SPSI ini sehingga bisa benar-benar menjadi tumpuan bagi para pekerja begitu Pak Sekjen? Ya sebetulnya seperti apa yang disampaikan Mas Andi tadi, kita memang masih banyak yang harus kita benahi, termasuk di dalam restrukturisasi daripada organisasi ini supaya bisa tembus sampai ke bawah, dan tentunya juga utamanya kepatuhan daripada anggota-anggota kita terhadap ADART itu sendiri. Ini sangat penting untuk menentukan
maju mundurnya organisasi. Dan selama ini memang kita rasakan ya karena sesuatu hal kayaknya memang ada satu pengenduran di bawah ini untuk kepatuhan terhadap organisasi ini, terhadap ADART. Ini memang perlu sekali di dalam revitalisasi ini kita akan tekankan di dalam kongres ini nanti bahwa kita dari perangkat-perangkat yang ada dari tingkat pusat sampai ke tingkat unit ini nanti akan kita perankan dan akan kita didik, akan kita ajarkan kembali untuk mentaati anggaran dasar anggaran rumah tangga betul-betul 100% dilaksanakan oleh para anggota kita. Bung Suwarno, saya ingin menanyakan, sampai saat ini jumlah anggota SPSI itu berapa angkanya? Angkanya sampai sekarang ini ada 5.300.000-an keseluruhan untuk seluruh Indonesia, Mas. Nah, bagaimana untuk menjadikan 5.300.000-an anggota SPSI ini menjadi win-win solution ketika terjadi perselisihan antara pekerja dengan pengusaha. Pengusaha juga jangan sampai dirugikan karena mereka juga memberikan kontribusi terhadap negara ini, kan begitu. Nah, seringkali yang dikhawatirkan oleh para pengusaha adalah iklim pekerja yang tidak kondusif, dan sebaliknya yang dikhawatirkan oleh para pekerja adalah iklim proses penggajian atau remunerasi yang tidak layak. Nah, itu kan selalu berputar-putar di situ. Adakah nanti di Kongres akan dibahas juga mengenai hal tersebut? Tentunya, Mas, saya kira itu juga akan dibahas yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Ini juga akan mengajak kepada anggota-anggota kita dengan adanya kepatuhan terhadap ADART, terhadap organisasi ini. Tentunya kita juga akan bisa mengajak kepada anggota-anggota kita untuk pembekalan masalah-masalah yang berkaitan masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah usaha dan sebagainya, sehingga pola berpikir teman-teman kita di bawah ini tidak pokoknya gitu. Ini yang penting perlu kita tekankan di dalam kongres nanti. Ini betul-betul kita akan mengarah pada revitalisasi daripada peran-peran masing-masing dari perangkat-perangkat yang ada di SPS itu sendiri. Baik, sekarang saya kembali ke Bung Andi. Bung Andi, ini tadi Bung Andi sudah mengatakan bahwa tidak ada warna begitu ya, di dalam SPS ini tidak bermain politik artinya. Tapi ada juga yang kita tuh sering mendengar kecenderungan bahwa dalam suatu kongres, suatu pemilihan ketua umum dan segala macam itu ada yang namanya money politik. Nah, bagaimana SPSI bisa menghindari hal-hal seperti ini, Bung Andi? Saya rasa bahwa SPSI mungkin lebih maju dalam hal ini. Mereka punya kesadaran penuh. Bagaimana memilih pemimpin itu bukan karena berdasarkan uangnya berapa banyak, karena ini kan serikat buruh. Mereka menginginkan pemimpin yang amanah, tulus, dan jangan hanya mau menjadi pemimpin ketika kongres saja. Selesai kongres mereka nggak pernah datang ke kantor lagi. Nah, itu ada mekanisme nanti yang kami akan jalankan adalah kalau ada pengurus yang mungkin tidak aktif selama 6 bulan, ya kita PAW-kan. Jadi seperti DPR lah. Jadi kita harus ada punishment. Pengurus yang berprestasi kita kasih reward, tapi yang nggak mau kerja untuk anggotanya kita punishment. Hal yang paling penting buat kami adalah yang pasti teman-teman buruh di Indonesia, dia datang ke sini dengan ongkos swadaya dari mulai ujung timur Indonesia sampai ujung barat Indonesia datang ke Jakarta, dan kami yakin dengan penuh tulus mereka memilih pemimpin yang bisa membawa kapal besar SPS ini menuju yang lebih baik lagi. Walaupun isu mengenai money politik pasti kencang di setiap kongres, apalagi SPSI karena organisasi terbesar. Tapi saya harapkan mudah-mudahan para utusan nanti benar-benar membawa hati nurani yang tulus. Jadi benar-benar memilih pemimpin karena visi misinya, karena programnya, bukan karena sesuatu yang dijanjikan oleh pemimpin tersebut. Yang paling pasti kalau pemimpin mempunyai visi misi, tentunya daerah akan menuntut ketika dia sudah terpilih, mana janji kamu ketika visi misi. Tetapi ketika pemimpin itu tidak punya visi misi, ada juga pemimpin yang mengatakan visi misi nanti aja kalau saya terpilih. Nah, pemimpin seperti itu kan dia nggak bertanggung jawab. Saya nggak pernah janji apa-apa pada saat kongres. Dan kesadaran untuk teman-teman di daerah sudah sangat tinggi sekali. Udah nggak bisa diakali seperti itu menurut saya. Jadi walaupun ada tebaran uang, ada apa, dan saya yakin tidak ada di Kongres SPSI hal seperti itu, nggak ada. Jadi untuk Kongres PSI tanggal 18 besok dijamin tidak ada money politik begitu? Mudah-mudahan nggak ada, dan saya yakin tidak ada. Karena memang pemimpin-pemimpin buruh ini lahir dari gini. Dari mulai DPP, DPD, DPJ sampai tingkat PUK. PUK itu tingkat pabrik. Mereka dibentuk untuk menjadi berkarakter, pemimpinan dari bawah, karena mereka dipilih semua. Tidak ada penunjukan. Dipilih, dan saya yakin dengan adanya tanggung jawab seperti itu mereka tidak mungkin membuat jabatan itu sia-sia untuk capek datang-datang di Jakarta hanya untuk karena uang, terus memilih pemimpin yang asal-asalan. Saya yakin tidak.
mudah-mudahan tidak dilakukan seperti itu. Kalau apa yang kira-kira nanti secara real akan ditawarkan kepada pekerja yang kalau boleh disingkat menjadi 3 poin Ya. supaya anggota SPSI yang 5.300.000-an seperti Bung Suwarno tadi katakan bisa mendengar hari ini apa saja yang kira-kira akan disampaikan. Yang paling penting adalah SPSI harus menjadi organisasi yang terdepan dalam pembelaan terhadap hak-hak anggota. Jadi advokasi karena itu, Mas Aiman, kita ingin adalah 5 tahun ke depan SPSI harus penuh dengan program pelatihan, training advokasi. Ketika anggota kami di tingkat PUK bawah berunding dengan perusahaan, tidak lagi mengedepankan emosional atau dia tidak mengerti atau tapi dia dibekali benar-benar bahwa mereka mengerti bahwa hak saya seperti ini, kewajiban saya ini. Tapi jangan juga mengerti hak tapi tidak mengerti kewajiban. Jadi win-win solution yang Mas Aiman katakan kepada kami itu yang kita ingin ajarkan kepada mereka. Jadi kita buat diklat berkala secara tingkat nasional. Lalu tingkat nasional itu melahirkan mentor-mentor di tingkat provinsi, provinsi ke cabang sampai tingkat PUK. Jadi semuanya itu penyerapan ilmu tentang advokasi itu berjalan dengan baik sampai tingkat yang paling bawah PUK. Karena stakeholder kami, SPSI adalah tingkatan publik, anggota kan ada di mereka. Kita kan hanya membahas sebuah regulasi aturan tingkat nasional, mereka yang menjalankan. Kalau mereka tidak mengerti mengenai advokasi tersebut, tentu sangat sulit menjalankan hal tersebut. Jadi buat kami ke depan, SPSI harus menjadi organisasi modern dalam hal pendidikan dan pelatihan dan juga pembelaan terhadap kepentingan anggotanya. Baik, dan ini memang merupakan suatu organisasi yang sudah lama begitu ya, Bung Andi ya. Nah, 39 tahun. Nah, 39 tahun. Kalau saya boleh tahu, ini direview sedikit ke belakang, untuk kepengurusan yang sampai sekarang ini, sudah berapa persen tercapai begitu target atau programnya dari yang dicanangkan pada saat kongres sebelumnya? Menurut kami, karena memang banyak kendala pada beberapa saat yang lalu. Apa saja itu, Bung Andi? Ya, ada kepengurusan yang kurang aktif. Dari beberapa pengurus yang terpilih, hanya sekitar berapa persen yang aktif. Nah, karena itu di kongres ini, kami ingin membahas dalam satu subtema khusus bahwa ada punishment untuk pengurus yang tidak aktif. Karena kalau dibiarkan sudah pernah dilakukan. akan kita lakukan. Karena itu kita belajar dari ketidakaktifan beberapa pengurus ini, kita harus membuat punishment bahwa mereka harus aktif dan mereka harus menandatangani, kalau istilah kerennya di partai politik, kontrak politik. Bahwa kami sebagai pemimpin buruh punya tanggung jawab ini dan kami sebenarnya kalau tidak menjalankan ini kami harus dihukum seperti ini. Harus berani kita melakukan hal itu, kalau tidak orang akan beranggapan bahwa pemimpin buruh hanya sebagai CV-nya, riwayat hidup dia pada jadi pemimpin buruh tapi tidak pernah mau turun ke lapangan. Itu yang akan kita lakukan. Oke. Bung Suwarno, yang terjadi sekarang ini adalah SPSI kan begitu mulia untuk mengadvokasi tadi pekerja-pekerja seluruh Indonesia, tapi ada juga pekerja-pekerja yang kesulitan mendirikan serikat pekerja di perusahaan-perusahaan. Nah, ini apa yang telah dilakukan oleh SPSI dalam hal ini? Sebetulnya begini Mas, memang selama ini banyak juga teman-teman yang masih sulit untuk mendirikan serikat pekerja di lapangan. Kalau kita tahu dari Undang-Undang 13 sendiri maupun juga Undang-Undang 21 2000 kan sudah jelas pasal-pasalnya, sanksinya dan sebagaimana mestinya. Nah, tentunya dengan teman-teman yang kesulitan, selama itu berkoordinasi dengan para pengurus yang ada tingkat cabang, tingkat daerah maupun tingkat pusat, pasti kita bantu sehingga mereka mampu untuk mendirikan serikat pekerja. Dan tentunya kita selalu akan mendampingi, termasuk juga keselamatan mereka, karena dalam membentuk serikat pekerja mereka akan di PHK dan sebagainya. Baik, jadi sebenarnya Bung Suwarno ini bagaimana ciptakan iklim yang kondusif agar pekerja kita itu merasa terpuaskan, kemudian para pelaku usaha juga tidak lari ke luar negeri karena takut akan banyaknya tuntutan. Apakah perlu diciptakan undang-undang yang baru gitu sehingga bisa menguntungkan kedua belah pihak? Sebenarnya undang-undang kan sudah cukup banyak, Mbak. Masalahnya tinggal pelaksananya. Pengawasnya ini tidak pernah benar. Jujur saya katakan, pemerintah sendiri tidak berperan aktif, tidak berperan baik di dalam mengawasi undang-undang yang sudah dibuat sedemikian mahal oleh DPR. Ini yang sebetulnya undang-undang cukup bagus-bagus, Pak. Tapi kadang-kadang ya itu pelaksananya, pengawasannya di lapangan itu beliau-beliau ini tidak menjalankan sesuai dengan apa yang dimau oleh undang-undang itu sendiri. Itu kenapa Pak? Sudah dikomunikasikankah dengan pihak pembuat undang-undang dan kalau pelaksanaan kita itu sendiri sangat dirasakan, Mbak, bukan hanya dikomunikasikan lagi, sangat dirasakan oleh para pekerja khususnya. Tapi tidak ada langkah nyata begitu Pak? Kalau boleh dikatakan sudah melenger itu, Mbak, untuk menyampaikan pada beliau-beliau udah kenyang. Iya, tapi kalau begini ceritanya berarti kan
anggota tidak merasakan keberadaan SPSI dong. Bagaimana? Mungkin Ya, Bung Andi bisa. kalau menurut kami yang disampaikan Pak Warno tadi adalah undang-undangnya sudah cukup baik menurut kami. Walaupun ada kekurangan, karena kan tidak mungkin suatu undang-undang itu memenuhi rasa keadilan untuk semua pihak. Ada berbagai macam pandangan di situ. Buat kami adalah tugas pemerintah saat ini adalah bagaimana memperbanyak jumlah pengawas. Jadi kita ini butuh pengawas dalam jumlah sangat besar untuk bisa mengawasi sengketa hubungan industrial yang ada di daerah-daerah. Jadi tidak melulu buruh kalau ada masalah selalu bunuh-bunuh ke Jakarta, bunuh ke Jakarta. Dia kan berharap Depnaker untuk segera memperbanyak tenaga pengawas. Jadi Depnaker itu punya instrumen, ada instrumen di dalam pengawasan, dia punya ke bawah, garisnya ke bawah ada pengawas yang selalu ada di daerah, dan ini sangat kurang jumlahnya. Tidak cukup untuk mencakup seluruh kabupaten di Indonesia, dan akhirnya terjadi bahwa semua ramai-ramai berbondong-bondong ke Jakarta kalau ada kasus seperti itu. Terakhir Bung Suwarno, apa harapan dari Kongres SPSI ke depan? Singkat saja. Tentunya dengan kongres yang ke-8 ini Mas, kita ingin memperbaiki semua kekurangan-kekurangan, tentunya untuk revitalisasi lagi organisasi ini betul-betul agar bisa mengayomi, melindungi dan memperjuangkan kepentingan kaum pekerja. Itu utamanya. Iya, baiklah, terima kasih sekali lagi untuk Bung Andi dan juga Pak Suwarno sudah hadir di studio kami, dan semoga saja kongres ini bisa membawa manfaat ya, pastinya untuk para pekerja kita sehingga tidak terjadi lagi 5.300.000 aksi-aksi. ya, luar biasa banyak. Betul sekali. Ya, baik, terima kasih sekali lagi Bung Andi dan juga Pak Suwarno, dan saudara pastikan Anda tetap bersama Warta Pagi karena setelah ini kami masih